Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini, setelah kita libur sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita kembali bertemu di bulan Syawal ini. Bagaimana? Sudah cukup liburnya? Apa yang pasti terjadi di bulan Syawal? Apa yang pasti terjadi di bulan Syawal? Hah? Ingatnya cuma itu aja ya. Yang pasti terjadi itu adalah penurunan iman. Iya. Masjid-masjid kehilangan jemaahnya. Sampai hari ini masih banyak majelis ilmu yang masih off. Alhamdulillah, Masjid Baitus Salam sudah on. Ya. Padahal ini sudah pertengahan ya. Pertengahan Syawal ya. Kepanjangan kayaknya liburnya. Padahal yang haram berpuasa itu kan cuma 1 Syawal ya. Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, memang ternyata Ramadan itu adalah puncak agama seseorang. Ya. Puncak agama kita itu bulan Ramadan. Makanya kalau antum mau lihat agama seseorang, lihat bulan Ramadannya. Gimana bulan Ramadannya? Karena dia tidak akan bisa lebih dari bulan Ramadan itu. Kalau Ramadan aja, bulan Ramadan aja berantakan, maka di luar Ramadan biasanya lebih berantakan lagi. Ya. Sehebat-hebatnya ibadah kita bulan Ramadan, pasti bulan-bulan lainnya tidak bisa sehebat itu. Iya kan? Iya. Jadi Ramadan itu level tertinggi agama seseorang. Level tertingginya itu bulan Ramadan. Karena di luar itu nggak akan bisa setinggi itu. Oleh karena itu kenapa kita harus memanfaatkan momen Ramadan. Kenapa? Karena di luar Ramadan kita nggak akan bisa sehebat itu, nggak akan bisa setinggi itu level agama kita. Setuju? Iya ya jelas lah. Kenapa? Apa buktinya? Bukti nyatanya apa coba? Masjid rame, ya. Iya. Rame di sini, Pak? Rame, ya. Rame banget. 1 Syawal, 2 Syawal,
Sepi banget. Begitu kontras ya. Ya Pak ya. Kontras itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, tentunya kalau kita hari berpuasa, ya kan, nggak sama dengan hari tidak berpuasa. Betul nggak? Ya, pastilah ya. Hari kita berpuasa dengan hari kita tidak berpuasa. Pasti nggak sama itu. Nah, masalahnya adalah kita itu hanya bisa puasa tiap hari itu di bulan Ramadan saja. Betul nggak? Iya. Kita bisa berpuasa tiap hari itu hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mana bisa? Ambillah kita, taruhlah kita ambil puasa sunnah yang paling tinggi. Apa? Daud. Sehari puasa, sehari buka. Itu pun entah berapa bulan tahannya. Iya kan? Nah, di bulan Ramadan mau nggak mau, ya tiap hari kita puasa. Di bulan Ramadan mungkin tiap malam 11 rakaat. Sholat malamnya. Di luar Ramadan, satu rakaat aja belum tentu. Baca Qur'annya semuanya lah. Ada nggak yang kepikiran iktikaf di bulan Syawal? Ada nggak? Pernah antum lihat masjid buka pengumuman silakan terbuka untuk yang mau iktikaf di bulan Syawal? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau bulan Ramadan banyak ya. Banyak. Ada iktikaf sini Pak? Ada ya. Banyak nggak? Bulan Syawal? Ada yang iktikaf? Nggak ada. Kenapa? Padahal iktikaf kan sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan. Iktikaf itu bukan amal khusus Ramadan, bukan. Soalnya Nabi pernah iktikaf di bulan Syawal, 10 hari lagi. Ada hadisnya. Oh, Nabi pernah iktikaf di bulan Syawal. Dan banyak juga sahabat-sahabat yang nazar iktikaf di luar Ramadan. Nah itu. Nah, di sini sekarang ada nggak yang kepikiran iktikaf di luar Ramadan? Apalagi Syawal ya, apalagi Syawal ya. Yang kepikiran apa? Jalan, jalan-jalan. Pulang kampung, apa lagi? Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka wajar kalau kita katakan tadi, Ramadan itu level tertinggi agama seseorang. Ya, nah cuma kita nggak tahu lah, di Ramadan keberapa yang paling tinggi dalam hidup kita. Apakah 1446 Hijriah kemarin, atau 1445 atau 1400, nggak tahu ya. Makanya kalau dapat kesempatan Ramadan, jadikan itu mungkin level tertinggi agama kita yang paling tinggi sepanjang hidup kita. Kita nggak tahu kesempatan Ramadan berapa kali lagi ya. Mudah-mudahan kita semua ketemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Amin. Ya. Tapi kalau ketemu Ramadan 1447 Hijriah, itu jangan dilewatkan kesempatan dan peluang itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada rumus Ramadan. Pernah saya sampaikan di sini rumus Ramadan. Siapa yang tahu rumus Ramadan? Siapa yang tahu rumus Ramadan? Ramadan itu ada rumusnya. Ini ada hadisnya sebenarnya. Saya nggak minta hadisnya. Saya ingin nyebut rumusnya aja lah. Kalau disebutkan bersama hadisnya lebih bagus lagi. Coba yang sudah sering ketemu Ramadan, yang Ramadan itu sudah bertubi-tubi dalam hidupnya. Coba sebutkan rumus Ramadan itu apa? Sering
dengar kajian Ramadan? Belum pernah dengar rumusnya? Apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Enggak. Coba. Siapa tahu rumus Ramadan? Rumus Ramadan. Nah, semuanya ada rumusnya. Nah, Ramadan pun ada rumusnya. Itu apa rumus Ramadan coba? Enggak tahu, belum pernah dengar. Serius. Lupa. Tiap tahun ketemu Ramadan lupa. Jangan-jangan nggak tahu. Udah disampaikan, lupa. Masya Allah. Begitu cepat ilmu dilupakan. Penting itu. Supaya setiap tahun kita ketemu Ramadan, kita sudah tahu rumusnya. Gitu. Nggak tahu, serius ini nggak tahu ya. Ya udah, saya ulangi lagi. Untuk yang kedua kali mungkin di sini ya. Tahun depan jangan lupa lagi ya. Saya tanya lagi nanti tahun depan ya. Nah, rumus Ramadan itu adalah sabda Nabi, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka tidak ada kebaikan baginya. Itu rumusnya. Itu sabda Nabi itu. Setiap masuk bulan Ramadan, Nabi itu selalu memberikan kabar gembira, bisyarah kepada sahabat-sahabat. Panjang itu hadisnya. Nah, di akhir hadis itu Nabi menutupnya dengan kata-kata man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang, hurima artinya terhalang dari kebaikan Ramadan, maka tidak ada kebaikan baginya. Maka tiap ketemu Ramadan, rumus itu harus di kepala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Dah selesai kita bicara Ramadan. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru di dalam buku Syarah Bulughul Maram, yaitu Kitabus Shalah. Kitab salat. Ini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Sebenarnya bab toharoh sebelum ini itu juga berkaitan dengan salat, yaitu syarat sah salat, yaitu bersuci. Ternyata perintilannya juga banyak itu. Bersuci itu banyak perintilannya kan begitu ya, bukan hanya cara berwudu ternyata. Bagaimana mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil, ya, membersihkan tempat dari najis, tempat dan pakaian dari najis, kemudian kaifiat wudu, ya, termasuk mandi, ya. Nah, rupanya perintilannya juga banyak, ya. Nah, bukan artinya toharoh itu masuk rukun Islam, enggak. Yang masuk rukun Islam itu sholat. Tapi sebelum sholat ada namanya prasolat. Ada yang harus kita persiapkan menuju sholat. Salah satunya apa? Toharoh. Selesai sudah. Panjang itu ya. Nah demikian. Maka sebagian ulama mengatakan barang siapa yang sholat tanpa toharoh dan dia melakukan itu dengan sengaja, itu bisa dikategorikan melecehkan agama. Dimintai bertobat. Dan itu termasuk dosa besar. Ada orang sholat Pak, ya. Sengaja dia, saya sholat aja lah nggak usah pakai wudhu. Tahu dia nggak ada wudhu, lalu dia sengaja sholat ya tanpa wudhu. Itu termasuk dosa besar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim dalam hal ini. Sebagian ulama berpandangan itu salah satu pembatal keislaman. Ngeri ya. Ya. Kalau ada orang yang sengaja sholat tanpa toharoh, tanpa berwudhu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Dan sekarang barulah kita masuk Kitabus Shalah.
kitab sholat. Di sini ada 8 bab. Dimulai dari waktu sholat. Ya, waktu sholat. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Allah telah mengirim malaikat Jibril kepada Nabi 2 kali. Tiap-tiap waktu sholat. Kedatangan pertama di awal waktu. Kedatangan kedua di akhir waktu. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan dan sholat itu di antara keduanya. Jadi ada waktu masuk, ada waktu berakhir. Ada istilahnya masuk waktu sholat, ada yang disebut akhir waktu sholat. Yang mana kalau dikerjakan di luar waktu itu, sholat tidak terhitung. Ya, nah kalau dikerjakan setelah waktu sholat, itu namanya bukan ada artinya menunaikan kewajiban, tapi disebut qadha. Kalau dengan sengaja, itu dosa besar. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Ya, kalau tanpa sengaja, maka orang itu punya kewajiban qadha. Itu mengerjakannya di luar waktu. Nabi mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur hingga terlewat salat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia mengingatnya. Artinya bukan berarti kalau sudah lewat waktu salat gugur, enggak. Kalau sengaja berdosa. Ya, dosa besar bahkan. Tapi dia tetap harus mengerjakannya. Ya, harus mengerjakannya juga walaupun dia sengaja meninggalkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu menurut pendapat jumhur. Zahiriyah mengatakan dia wajib bertaubat, tidak perlu mengqadhanya. Ya, itu Zahiriyah. Tapi jumhur mengatakan dia tetap mengqadhanya kalau dia tinggalkan itu, kerjakan itu di luar waktu. Kalau dia kerjakan sebelum waktu, maka tidak terhitung sebagai sholat. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, itulah sholat yang punya waktu-waktu. Maka kewajiban seorang muslim adalah menjaga waktu sholat. Ya, menjaga waktu sholat. Ya, maka di dalam Al-Quran ada perintah untuk menjaga apa? Sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sholat itu ada waktunya yang perlu dijaga. Ya, salah satu orang yang bertugas menjaga waktu sholat itu adalah muazin. Nanti bab kedua itu, bab adzan. Ya, bab adzan. Ya, untuk mengingatkan manusia masuk waktu sholat-sholat fardu tersebut. Ada berapa sholat yang diwajibkan atas kaum muslimin? 5 waktu. Ada satu kekeliruan yang mungkin ya, beranggapan bahwa akhir waktu sholat itu adalah awal waktu sholat berikutnya. Begitu ya. Akhir waktu sholat adalah awal waktu sholat berikutnya. Itu kaidah nggak benar. Kalau demikian, maka Allah tidak mengirim malaikat Jibril 2 kali. Sekali aja ya, masing-masing sholat sekali aja. Kenapa? Karena kaidahnya akhir waktu sholat adalah awal waktu sholat berikutnya. Ini banyak kaum muslimin yang punya anggapan seperti itu. Ya, sebenarnya itu keliru. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Misalnya, waktu sholat zuhur, kita katakan zuhur,
subuh, apakah berakhir dengan masuknya waktu zuhur? Hah? Iya, enggak. Jadi kapan? Hah? Terbitnya matahari, ya. Nah, berakhirlah waktu subuh. Apalagi? Isya. Kapan berakhir waktu Isya? Apakah masuk waktu subuh? Enggak. Kapan dia? Ya, tengah malam. Ada lagi? Coba. Ada lagi? Hah? Asar. Bilakah berakhir sholat asar? Terbenamnya matahari ya. Iya. Maghrib. Kapan berakhir waktu maghrib? Terbitnya bintang? Bintang. Begitu mulai terbit bintang-bintang sudah habis waktu maghrib. Para jemaah yang dimuliakan. Maka sholat maghrib itu nggak boleh diakhirkan. Ya, diperintahkan untuk dilakukan tepat di awal waktu. Kenapa? Waktu berakhirnya adalah terbitnya bintang-bintang. Di sebagian masjid ada yang jarak antara azan dan iqamat sholat maghrib itu terlalu lama. 10 menit. Ya mungkin ya, kalau sholat yang lainnya masih bisa diterima. Tapi kalau sholat maghrib, begitu qomat, bintang-bintang sudah terbit, Pak. Sudah gelap. Maka dikhawatirkan sudah habis waktu maghrib. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak benar kaedah akhir waktu sholat adalah awal waktu sholat berikutnya. Nah demikian. Maka dari itu Allah mengirim malaikat Jibril itu 2 kali untuk menjelaskan waktu sholat. 2 kali kenapa? Tiap waktu sholat 2 kali untuk menjelaskan awal dan akhir. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga untuk mengajarkan kaum muslimin supaya disiplin waktu. Karena ini kan kewajiban, rukun Islam kedua. Maka otomatis ya konsekuensinya adalah seorang muslim itu harus disiplin waktu. Nabi sering ditanya, apakah amal yang paling utama? Salah satu jawabannya, banyak ya jawaban-jawaban Nabi. Ya, ada yang satu hadis Nabi menjawab al-imanu billah, di dalam hadis yang lain al-jihadu fisabilillah ya. Nah, dalam banyak riwayat lainnya Nabi mengatakan as-salatu fi waqtiha. Dalam riwayat lain li awwali waqtiha. Salat di awal waktu para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Ya, walaupun ada salat-salat yang lebih bagus di akhir bagi yang mampu. Contohnya salat Isya bagi yang mampu ya. Nah, karena Nabi ya, selalu juga untuk mengakhirkan sholat Isya itu kalau tidak memberatkan jemaah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang lain apa lagi? Yang enggak harus di awal waktu. Sholat apa? Hah? Sholat zuhur. Ketika cuaca panas. Nabi mengatakan abridu bizuhri. Ya. Abridu bizuhri itu artinya pilihlah waktu yang dingin untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya mungkin orang sekarang mengatakan, Ustadz, masjid-masjid pakai AC, nggak ada panas-panasnya kan gitu ya. Tengah hari pun terik, matahari bersinar cerah, nggak ada panas-panasnya karena di sini aja menggigil ini, ya kan. Nah, ya kita katakan masalahnya bukan waktu sholat aja. Iya, perjalanan ke masjidnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu kalau panas. Jadi boleh
tunda sampai waktu agak dingin para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah itu berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Jadi kita harus perhatikan waktu-waktu sholat tersebut. Ya. Nah kita diajari untuk disiplin waktu. 5 kali sehari semalam. Jadi sebenarnya seorang muslim itu diatur kegiatan sehari semalamnya dengan sholat. Dengan waktu sholat itu. Waktu bangun pagi sholat subuh. Ya, waktu beristirahat dari aktivitas siang hari waktu zuhur, isoma istilahnya. Apa? Isoma. Ya kan? Apa itu? Istirahat, sholat, makan. Ya kan? Nah, waktu selesai pekerjaan itu ditandai dengan masuknya waktu asar. Cukup lah itu ya. Jangan ngoyo kali cari uang kan begitu ya. Asar udahlah. Ya binatang aja balik ke sarangnya kan begitu ya. Kambing aja balik ke kandangnya. Istilahnya begitu. Waktu asar. Waktu maghrib ya itu waktu kaum muslimin kita kembali ke rumah. Maka Nabi menyuruh kita untuk menahan anak-anak di rumah. Itu waktu setan berkeliaran gitu ya. Nah, waktu Isya, waktu kita akan mengeluarkan ruh kita dari jasad kita untuk sementara temporary tidur. Tidur itu kan memangnya sepele tidur itu? Enggak. Tidur itu adalah suatu kegiatan di mana ruh kita terangkat, Pak. Ya, ruh terangkat, keluar dari badan itu. Gitu kata Allah dalam Al-Qur'an, wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawal anfusu hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah mengangkat ruh, mencabut ruh pada saat matinya. Dan yang belum mati di dalam tidurnya. Sama-sama terangkat. Nah itu momen penting ya. Maka sebelum terangkat itu, sholatlah. Sholat Isya. Maka makruh hukumnya tidur sebelum mengerjakan sholat Isya. Sholat Isya dulu baru tidur. Para jemaah. Itulah dia kegiatan muslim sehari semalam 24 jam. Ya, ya kita katakan main eventnya itu sholat. Event utamanya itu sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, makanya ada momen-momen sholat itu diringankan jadi 3 waktu. Misalnya safar, sakit, kita boleh jamak. Jamak itu kan waktunya disingkat jadi 3. Apa aja coba keringanannya ini? Zuhur bisa digabung dengan asar. Maghrib bisa digabung dengan isya. Baik ke depan atau ke belakang. Ya. Nah, satu yang nggak bisa digabung-gabung yaitu subuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sangat fleksibel para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itulah sholat ya. Dari sisi waktu ini ya. Kita bicara sholat dari tinjauan waktunya. Belum kepada sholat ditinjau dari apa? Pelaksanaannya. Untuk apa kita sholat? Coba. Untuk apa sholat? Untuk apa sholat? Memang nggak ada jawaban lain ya. Untuk apa sholat? Iya, untuk melebur dosa ya, bagus. Apalagi? Untuk apa sholat? Hah? Sholat fardu di sini, sholat 5 waktu. Untuk apa sholat 5 waktu coba? Mengabdi. Yang lain, untuk apa sholat? Tadi sudah dijawab satu,
Untuk melebur dosa boleh, ya. Untuk apa sholat? Mendekatkan diri. Ya. Ibadah mendekatkan diri sama aja itu. Ya, mengabdi sama aja. Yang lain kenapa? Untuk apa sholat? Aduh, jam nggak pernah sholat aja ini. Gerem saya jadinya. Untuk apa antum sholat? Bersyukur, ya bolehlah bersyukur. Untuk apa sholat? Tuh, karena diberi itu. Untuk apa? Untuk apa sholat? Macam nggak pernah baca Quran aja ini. Pusing saya. Hah? Apa? Mengingat Allah. Ya bagus, mengingat Allah. Zikir ya. Untuk apa sholat? Iya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah itu dia. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Utamanya itu. Mencegah kita dari perkara keji dan mungkar. Itulah yang disebut buahnya akhlakmu mulia. Akhlak mulia itu antum tercegah dari hal-hal yang keji dan mungkar, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang enggak elok. Itu untuk itulah kita salat itu. Al-Quran kan bunyinya seperti itu ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi salat 5 waktu dan lain-lainnya itu ya apa namanya kita katakan ya, menuntut hasilnya dia, yaitu tanha anil fahsyai wal munkar. Para jemaah yang dimuliakan, itu perbuatan sholatnya. Azan dulu, sudah masuk waktu isya. Udah itu ya, isya, saatnya azan isya. Silakan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sejenak, kemudian kita sholat nanti ya seperti biasa. Sebelum tanya jawab juga. Kenapa tadi gelagapan ditanya untuk apa sholat? Kayak susah kali jawabnya gitu. Sebelum ada yang menspil tadi, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ditanya untuk apa sholat, jawaban nomor satu itu. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nomor satu itu. Nomor dua, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nomor tiga, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya. Tapi tak kenapa antum berpikiran yang lain-lain? Gak salah jawabannya. Itu harus tahu itu. Ya, sholat itu tujuan utamanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat. Ada tujuan sholat lainnya, ada lah. Wa aqimis sholata lidzikri, kan begitu ya. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu kan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengatakan satu perkataan. Siapa yang ingat? Sebelum ini. Ada itu. Yang ingat aja lah. Saya buka supaya antum ingat. Agama itu, lanjutkan. Agama itu, lanjutkan. Apa? Hah? Apa? Tiang agama. Agama itu tiang agama. Nggak masuk akal jawabannya. Agama itu, nasihat. Saling. Agama itu, ini saya sampaikan ini, saya masih ingat. Entah ketika menjelaskan saling atau yang lainnya, tapi saya ucapkan itu dengan tegas, lugas, keras tanpa bias. Agama itu saling. Ya udahlah, antum mudah lupa kayaknya. Agama itu menyoroti perilaku. Iya. Maka semua hal-hal yang berkaitan dengan agama itu ujung-ujungnya, muaranya itu berkaitan dengan perilaku. Puasa, sholat, apalagi semualah. Oleh karena itulah Al-Imam Musyatibi menegaskan di dalam kitab Al-Muwafiqat bahwa, ini bahasa Indonesianya aja lah ya. Ya, semua syariat Islam ini muaranya adalah akhlak mulia. Muaranya itu akhlak mulia. Saya sebutkan itu di dalam buku ensiklopedia akhlak salaf. Ya, salat, puasa, zakat, haji, zikir bahkan dan lain-lainnya.
Semuanya itu bermuara kepada apa? Akhlak mulia. Artinya apa? Menyoroti perilaku. Ingat itu. Makanya saya katakan tadi, untuk apa antum sholat? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu harus di kepala itu. Maka jangan salahkan kalau ada orang mengatakan, percuma sholat. Ada nggak kata-kata itu antum dengar? Nggak sepenuhnya salah itu. Jangan antum membela diri, yang penting kan saya sholat. Bukan kayak gitu. Reaksinya bukan kayak gitu, Pak. Ya, maka diingat bahwa agama itu menyoroti perilaku. Oleh karena itulah yang Allah minta dari kita adalah perilakunya. Contohnya apa ayatnya coba? Yang Allah minta dari kita itu perilaku kita. Apa ayatnya coba? Yang Allah tuntut dari kita itu adalah perilaku kita. Apa ayatnya? Puasa. Apa? Ayo. Suratnya saya bocorkan lah ya. Surat Al-Qasas. Kasih bocoran itu. Clue-nya. Surat Al-Qasas. Ayat-ayat 70-an lah. Cari sendiri ya. Ya udah saya bacakan ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu. Berakhlak mulia kamu. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Bagi orang yang yakin Allah itu ada. Dan dia merasakan kebaikan Allah pada dirinya. Banyak ya? Banyak. Bagaimana cara mensyukurinya? Kebaikan-kebaikan Allah ini yang patut kita syukuri, bagaimana mensyukurinya? Bagaimana mensyukuri kebaikan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Ini Allah buat baik sama kita ini, ya kan? Terasa nggak? Terasa nggak kebaikan Allah sama kita? Bagaimana membalasnya? Bagaimana mensyukurinya? Ini Allah buat baik sama kita ini. Dikasihnya nafas, dikasihnya hidup, dikasihnya makan, dikasihnya minum. Dikasih macam-macam lah. La tuhsuha, enggak terhitung. Lalu gimana membalasnya? Coba, gimana membalasnya? Ya gimana? Beribadah, ya kan? Ya enggak salah. Memang itu dia. Beribadah kepada Allah. Tapi yang Allah minta dari kita bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya itu. Memang begitulah cara mensyukuri kebaikan Allah. Ya kita beribadahlah kepada Allah. Kan begitu ya. Tapi yang Allah minta dalam ayat ini bukan itu. Artinya yang Allah sebutkan bukan itu. Tapi apa? Ya. Langsung on point. Berbuat baiklah kamu kepada sama manusia. Sebagaimana Allah buat baik kepadamu. Kurang jelas apa itu, Pak? Maka jangan sekali-kali meremehkan akhlak mulia. Ya, itulah buahnya. Itu yang Allah minta. Itu yang Allah tunggu dan nanti dari kita. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Maka kalau kita ibadah itu jangan asik-asik sendiri. Ya, harus termanifestasi dari apa? Dalam apa? Pada apa? Perbuatan dan perilaku. Kenapa?
tadi saya sebutkan, agama itu menyoroti perilaku. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Maka ada ayat yang bunyinya seperti itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sejalur ya, senada dengan kesimpulan dari Al-Imam Musyatibi tadi ya, bahwa syariat ini seluruhnya, bahkan itu lebih luas lagi ya. Syariat ini diturunkan Allah seluruhnya, semuanya bermuara kepada akhlak mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada perumpamaannya di dalam Al-Quran tentang sebatang pohon. Kan begitu ya? Sudah saya sampaikan juga ya. Pohon asluha sabitun wa far'uha fis sama. Asluha itu apa? Akarnya sabitun, kokoh menancap ke tanah. Far'uha, batang rantingnya menjulang ke langit tinggi. Wa far'uha fis sama. Selesai perumpamaannya. Enggak. Lanjutkan. Apa? Tu'ti ukulaha. Dia mengeluarkan, menghasilkan ukulaha, tamaruha, buahnya. Kullahinin, setiap waktu. Itu tandanya akarnya subur, batangnya juga sehat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan, apa? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu apa itu? Perilaku. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Gimana sih orang itu tahu sempurna imannya? Apa ngerasa-ngerasa aja gitu? Oh kayaknya udah mantep kali ini. Mantep kali ya iman gue ini. Gitu-gitu. Enggak. Gimana? Enggak, itu indikasi yang enggak jelas. Ya. Enggak bisa kita bisa menilai, waduh udah sempurna nih iman saya nih kayaknya nih. Kayaknya akidahnya bagus. Ya, Nabi enggak mengaitkan hanya dengan hal itu. Nabi mengatakan apa? Ahsanuhum khuluqa. Makanya kesimpulannya tadi saya katakan agama itu menyoroti perilaku. Untuk apa kita sholat? Iya, mencegah kita dari akhlak-akhlak yang tercela ya, perilaku yang buruk ya, yang nggak pantas kan begitu ya. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah buah sholat. Ya, yang harus antum jawab tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi enggak kesebut juga. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nanti kita masuk bab yang pertama ya. Ini masih prolog ya, muqaddimah kitabus shalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak buru-buru kan? Enggak. Belum masuk bab pertama soalnya. Ya, taib. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Iya. Yang mana? Ini. Terpisah. Ya, ada larangan sholat di antara dua tiang. Yang situ 2 tiang. Ini cuma 1 tiang. Ya kalau penjahit ini penuh, nggak jadi masalah itu. Kita bersaf di antara tiang-tiang itu. Ya, nah kalau lapang ya nggak perlu bersaf di antara 2 tiang itu, ya kosongkan di antara 2 tiang itu. Ya, nah, tapi kalau masjidnya penuh, ya contohnya Masjidil Haram lah, Masjid Nabawi. Penuh ya. Nah, dikosongkan antara tiang-tiang itu. Enggak ya, diisi semua kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Bahwa
Ini penjelasan para ulama juga sebenarnya. Itu berlaku jika misalnya masjid itu kosong. Jika ada hajat di situ untuk memutus shaf. Ya, shaf bisa tidak terputus dengan bersaf di antara dua tiang itu. Ya nggak perlu ya, antum bersaf di antara dua tiang ini. Tapi kalau misalnya sholat Jumat di sinilah, sholat tarawih penuh nggak Pak? Penuh sampai belakang itu. Nah, dikosongkan enggak. Nah, atau di antara tiang ini ya diisi aja. Ya. Karena bahkan kalau seperti itu kondisinya sampai di luar itu pun bisa, walaupun terhalang dengan tembok. Apakah dikatakan terputus safnya? Enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Hmm. Iya. Hmm. Cari tempat yang teduh. Di mana Pak? Di rumah. Dia udah cerita di luar masjid luas itu. Oh. Iya, 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 iya. Ya, itu sering terjadi itu. Ya, sebisanya orang yang tidak dapat tempat di dalam masjid melanjutkan shaf yang ada di dalam masjid keluar masjid. Ya, walaupun terhalang dengan apa namanya? Dinding, ya. Kalau dia terpisah dari masjid, ya, itu tidak dikatakan sambungan masjid. Ya. Tidak dikatakan sambungan shaf dari masjid. Itu namanya nyempal. Ya. Dia di pohon sana gitu ya. Itu kaitannya dengan masjid apa juga itu, Pak? Ya, kalau dia di balik tembok ini ya, karena di sini sudah penuh kan begitu ya. Nah, itu masih bisa dikatakan sambungan dari shaf di masjid. Pernah naik haji, Pak? Pernah naik haji? Bukan umroh ya, haji ini. Siapa yang pernah haji? Ada? Pak Haji? Banyak. Siapa yang dapat di waktu di Mina, tenda yang disebut Mina Jadid? Ada yang dapat tenda di Mina Jadid? Hah? Reguler ya, reguler ya. Ya reguler ya, reguler ya. Yang ikut reguler dapat Mina Jadid. Ada nggak? Nah kalau antum dapat di Mina Jadid, ya sebenarnya itu bukan wilayah Mina lagi. Bukan. Itu sudah masuk Musdalifah. Mina Jadid itu. Makanya dikatakan Mina Jadid. New Mina kan gitu. New. Mina baru istilahnya. Kenapa? Karena dia itu adalah lanjutan dari tenda-tenda yang ada di Mina. Dia bukan masuk wilayah Mina lagi. Sementara kalau kita mabit di Mina kan harus di wilayah Mina. Tapi di situ kenapa dibolehkan dan sah? Berdasarkan konsensus ulama. Sekarang ya. Ada juga yang nanya, Ustaz sah nggak nih kami mabit di Mina Jadid? Soalnya di pelangnya itu udah keluar masuk Musdalifah. Itu dinyatakan sah karena apa? Dia kelanjutan dari tenda yang ada di Mina. Paham? Ya, maka dikatakan dia Mina Jadid. Tapi kalau misalnya ada orang mabit di Mina nyempal, Pak. Ya. Walaupun ini wilayah Mina Jadid, tapi dia jauh masuk ke wilayah Musdalifah sana. Dekat Masjid Masy'aril Haram misalnya. Sah nggak mabitnya? Nggak sah. Karena kalaupun dia mau mengambil tempat di Mina Jadid, dia harus masuk dalam rangkaian ya dari tenda-tenda Mina itu. Jadi enggak asal-asalan. Itu ada ada wilayahnya Mina Jadid itu.
Karena sudah padat dia. Sudah padat, Pak. Wilayah Mina itu udah nggak cukup lagi. Maka dibuat extensionnya ya. Mina extension itu, Mina Jadid lah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bisakah nanti Mina Jadid itu dihapus? Bisa. Dihapus itu misalnya apa? Misalnya dibuat ya ke atas misalnya, bangunan imarah bisa dihapus itu Mina Jadid itu. Tapi dulu waktu saya haji, mabitnya di Mina Jadid itu gimana? Sekarang sudah nggak ada misalnya, ya tetap sah, Pak. Nah makanya ini kaitannya dengan sholat tadi ya. Kalau dia masih shaf yang masih menjadi kelanjutan dari shaf yang ada di dalam masjid, ya boleh. Tapi kalau dia nyempal entah di mana-mana, Pak, wah pohon sana gitu ya. Ya itu terjadi juga di masjid kami sana di Darussalam. Jumat juga itu, Pak. Ya, nah sebenarnya dia bisa mengambil tempat di belakang masjid itu, di halaman masjid, tapi dia ngambil di trotoar di pembatas itu, gitu. Karena nggak mungkin dia bersaf di badan jalan. Nah, di sini aja lah katanya. Kebetulan rindang dia banyak pohon-pohon. Ya itu nggak sah sebenarnya ngambil tempat di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dia sebisa mungkin harus melanjutkan shaf yang ada, yang kelanjutan dari shaf yang ada di masjid itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Ya dia sholat sendiri aja gitu. Enggak masuk bagian dari sholat berjamaah di sini karena shafnya sudah terputus. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ini, saya tahu. Gimana Ustaz di Masjidil Haram, di hotel-hotel kan itu. Ya ini agak rumit memang Pak ya. Memang ada itu ya. Sebagian ulama mengatakan itu sah karena masih masuk kawasan Masjidil Haram. Ya. Walaupun sebaiknya jangan ya. Ya kalau mau sholat turun lah ya. Masuk ke masjid, kalau nggak bisa masuk ya ujung soft yang bisa kita raih. Begitulah. Banyak juga jemaah umroh yang nanya kayak gitu. Wah mereka pilih sholat di mall, kan begitu ya. Padahal sebenarnya bisa jalan untuk mencapai ujung soft. Ya, banyak orang yang dalam hal ini bermudah-mudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena telat dia, malas dia udah sholat di tengah jalan itu aja dia. Ya, sebagian mengatakan itu hukum khusus untuk sholat di Masjidil Haram. Ya, nah demikian. Makanya di Masjid Nabawi nggak ada yang buat sholat di hotel ya, nggak ada. Walaupun hotelnya berhampiran juga ya, dekat dengan halaman Masjid Nabawi, tapi nggak dibuat, Pak. Ya, nah, wallahu alam bishawab. Karena kita banyak bertanya juga, ujung-ujungnya kesimpulannya kayaknya ya arahnya kepada khususiyah, khusus untuk kawasan Masjidil Haram. Makanya diizinkan oleh otoritas Masjidil Haram Makkah untuk menyambung soundnya ke hotel-hotel itu. Dan itu dipakai sampai waktu kalau antum Ramadan ya, apalagi 10 hari terakhir ya. Enggak usah lah 10 hari terakhir dari awal Ramadan itu. Udah padat biasanya. Itu jendela-jendela kamar hotel yang seputaran Masjidil Haram itu hidup semua. Orang tuh pada sholat di kamarnya masing-masing, Pak. Iya. Di atas itu. Pada hidup semua lampunya itu. Kalau nggak hidup berarti tidur tuh dia. Hidup lampunya. Kenapa hidup? Sholat mereka di situ. Karena nyambung itu speakernya, sound systemnya dengan imam
yang ada di bawah, maka bisa diikuti. Wallahu a'lam bisa. Dan itu hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak ada, ya. Makanya kalau antum sholat taraweh atau sholat Lailatul Qadar ya di Masjid Nabawi, ya, antum tetap harus keluar hotel ke Masjid Nabawi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau antum memastikan keluar dari khilaf istilahnya, al-khuruju minal khilaf istilah fikihnya, ya antum udahlah datang ke masjid aja, ya. Nggak usah spekulasi sholat di hotel. Nah, tapi walau yakin, wah sama aja ya silakan. Tapi yang jelas untuk sholat 100.000 itu khusus kawasan Masjidil Haram. Tidak berlaku untuk masjid-masjid di luar Masjidil Haram. Karena ada juga pendapat yang mengatakan, tapi itu enggak berdasar, bahwa semua masjid yang ada di kota Mekah nilainya 100.000. Enggak. Khusus untuk orang yang ikut saf di Masjidil Haram. Karena itu juga bentuk safnya beda. Dia harus mengarah ke Ka'bah. Bukan kiblat. Ya, mereka sholat menghadap Ka'bah. Menghadap Masjidil Haram, bukan menghadap kiblat. Di luar Masjidil Haram, semua kaum muslimin salat menghadap kiblat. Kalau antum di Masjidil Haram, antum salat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ainul Ka'bah. Tapi kalau antum di luar Masjidil Haram, antum menghadap ke Jihatul Ka'bah. Ya, syatar Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram. Maka kita sholat di sini menghadap kiblat. Maka antum perhatikan masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram. Pernah nggak sholat? Masjid besar di sekitar Masjidil Haram. Ada nggak? Ada ya? Ada. Bagaimana bentuk masjidnya? Gimana? Bentuk masjidnya gimana? Dalamnya, safnya. Hah? Bentuk safnya gimana? Lurus, kayak di sini. Lurus kan? Ada yang melengkung. Pernah nggak antum jumpa masjid di luar Masjidil Haram yang bentuk safnya melengkung? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Kalau ada berarti arsat, aliran sesat. Iya, itu cuma di Masjidil Haram. Masjid Nabawi aja nggak melengkung, Pak. Semuanya sama, lurus rata gini, kan begitu ya. Karena kita semua yang di luar Masjidil Haram, sholatnya menghadap ke arah kiblat, bukan ke Ka'bah. Jadi nggak perlu tarik garis lurus ke Ka'bah, itu kurang kerja namanya. Itu gagal paham namanya. Iya, kadang-kadang kita agak heran juga itu. Yang maksa-maksakan diri harus lurus ke Ka'bah. Mana ada, kalau antum di Masjidil Haram, iya. Makanya bentuk safnya juga beda. Tapi kalau antum di luar Masjidil Haram, nggak ada tuntutan harus lurus Ka'bah. Nggak ada itu, mana ada dalilnya. Carilah hadisnya kalau ada kayak gitu. Nggak ada, Pak. Paham nggak? Iya. Antum sholat di Indonesia ngadap kemana? Kiblat. Kiblatnya mana? Barat. Ya udah, sesimpel itu, Pak. Sesimpel itu dibuat rumit sama sebagian orang. Oh, tunggu tanggal berapa April nanti matahari. Oh, seribet itukah kita mengerjakan sholat? Enggak. Menentukan kiblat? Enggak. Para jemaah. Maka Nabi mengatakan, ya, akiblatu baina al
masyriq wal maghrib. Ini Nabi berkata di Madinah. Kiblat itu antara timur dan barat. Itu bagi penduduk Madinah. Madinah di mananya Ka'bah? Mekah. Madinah di mananya Mekah? Di utara. Nggak pernah lihat peta? Madinah itu di sebelah utara Mekah. Nabi berkata, "Aqiblatu, kiblat itu antara timur dan barat." Hadisnya sahih. Bisa digambarkan nih, tahu arah kan? Orang Jawa pasti tahu lah, tahu arah itu kan. Timur barat mana kan, ngetan ngulon kan, ya, ngalor ngidul. Timur barat, kata Nabi apa? Kiblat bagi penduduk Madinah itu antara timur dan barat. Sesimpel itu. Jadi menghadap kemana? Ke selatan. Cukup menghadap ke selatan sudah dikatakan menghadap kiblat. Gak usah dipas-paskan sampai harus garis lurus. Itu namanya kurang kerja. Paham? Belum paham juga. Antum cobalah tarik garis lurus dari Masjid Nabawi ke Mekah, ke Ka'bah itu kalau untuk memastikan pakai garis lurus atau tidak. Silakan coba. Tapi kalau ketahuan nggak garis lurus, jangan coba dimereng-merengkan di sana ya. Antum dikatakan ini aliran mana ini? Ya, kalau antum nanti misalnya antum bawa GPS, kompas atau apapun alatnya, ternyata kiblat Masjid Nabawi tidak lurus ke Ka'bah, antum berani memangnya mereng-merengkannya? Coba. Saya tantang coba. Pernah membuktikan itu? Enggak lurus, Pak. Tapi apakah itu dikatakan menghadap kiblat? Menghadap. Makanya Nabi mengatakan kiblat itu bainal masyriq wal maghrib untuk penduduk Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Ada lagi? Sampai ke sana jadinya, Pak. Gara-gara orang sholat di bawah pohon ini. Udahlah ya, kita sholat dulu ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.